Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah sehat semuanya ya Pak ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, Pak, mohon maaf ya Pak, aku siang-siang nelpon menghubungi jenengan ini, mengganggu jenengan ini. Ada waktu kah Pak? 15 menit, 20 menit ke depan Pak. Monggo, Bu. Mungkin ada yang mau bisa dibicarakan. Iya, saya mau ngobrol sharing sama jenengan kaitan masalah anak-anak di sekolah ini loh Pak. Kok makin hari semakin menjadi membuat mereka disiplin itu kok sulit ya Pak ya. Oh gitu nggih. Sekolah jenengan nggih. SMP 3 kan, Bu, sekolah jenengan, Bu. Iya Pak, SMP 3 sekolah mewah sekali, mepet sawah tidak kali. Muridnya banyak. Iya. Dedikasi di Dinas Kependidikan bagus. Iya. Terus apa yang bisa didapatkan kira-kira dari percakapan kita, Bu? Ya, hari ini saya bisa dapat solusi ngobrol dengan jenengan Pak Ridwan ini yang punya banyak pengalaman ini. Nggih. Memang saya di bidang PAI itu ada di kecamatan, ada di kabupaten. Rata-rata teman-teman itu punya banyak problem juga yang hampir mirip-mirip berkaitan dengan siswa. Iya, Pak. Seperti itu. Ukuran siswa itu dikatakan disiplin itu seperti apa tuh, Bu? Ukuran siswa itu? Ya, kalau menurut pendapat saya, anak bisa dikatakan disiplin itu berarti indikasi pertama kedatangan. Dia datang tepat waktu itu sudah bisa dikatakan disiplin. Yang kedua, dia menyelesaikan tugas-tugas dan guru tepat waktu itu termasuk Pak. Dan juga sikapnya Pak ya, di sekolah sikapnya berperilaku positif. Itu kalau menurut saya Pak, seperti itu. Iya, memang disiplin itu menyeluruh biasanya, Bu. Nanti yang disiplin siswanya saja, gurunya tidak, kurang sempurna. Atau terkadang gurunya disiplin, siswanya disiplin, tetapi aturan yang ada di sekolah belum tercantum juga kurang sempurna. Memang ukuran yang panjenengan sampaikan tadi berkaitan dengan disiplin, siswa datang tepat waktu, siswa mampu menyelesaikan soal dan tugas-tugas, kemudian mampu berperilaku positif, itu ukurannya ideal itu, Bang, Bu. Ukurannya seperti itu memang ya. Iya Pak, betul sekali. Iya. Terus sekolah Ibu ini kan SMP 1, SMP 3 ya. Sekarang yang booming di kecamatan kota ini SMP 3. Banyak kegiatan. Betul. Sekolah di Wiyata. Kepala sekolahnya terengginas. Sat. Dari skala 1 sampai 10 itu yang menunjukkan perilaku tersebut saat ini tuh yang seperti apa, Bu? Kalau boleh saya ambil skala 5 Pak. Disiplinnya anak-anak di SMP 3 ini masih kategori skala 5 ya Pak ya. Skala 5. Nah, iya. Ya memang kalau secara logika dilihat orang disiplin itu dinilainya dari segi apa dari ketaatan, apa tepat waktu. Ternyata macam-macam orang mengartikan disiplin itu. Terus kira-kira, Bu, dari skala penilaian yang sudah ditetapkan, itu kan biasanya masing-masing sekolah itu punya alasan tersendiri. Seperti di sekolah kami itu di SD Kepatihan itu, yaitu hampir rata-rata skala 5. Kalau di sekolah panjenengan mungkin punya alasan sendiri, Bu. Iya Pak, alasannya ya memang anak-anak memang tidak menunjukkan sikap disiplin yang baik Pak di sekolah Pak, banyak pelanggaran. Ya bukan banyak sebenarnya Pak, yang baik itu ada, yang kurang baik juga masih ada. Jadi makanya saya bilang 5 itu tengah-tengah Pak. Berarti hampir rata ya. Iya Pak. Memang sekolah kalau anaknya semuanya disiplin, ya tidak mungkin berarti muridnya malaikat semua. Betul sekali. Ya, kalau muridnya semuanya disiplin ya nanti tugasnya guru kurang baik, guru tambah tidur terus nanti.
Terus setiap sesuatu problem kemudian yang dilakukan oleh murid itu kan pasti ada sebab, itu ada penyebab. Kalau di SD Kepatihan ini anak-anak tingkat kedisiplinan menurun karena orang tuanya banyak nelayan. Itu kalau di sekolah panjenengan apa itu, Bu, yang menyebabkan hal itu terjadi? Kok bisa anak-anak begitu? Iya, kalau hampir sama sih sebenarnya Pak, penyebabnya Pak, perhatian dari orang tua juga memang kurang Pak, karena SMP 3 itu rata-rata ekonominya itu menengah ke bawah Pak. Jadi bingung dengan mencari mata pencarian keseharian, jadi perhatian ke anak pun juga kurang. Terus mungkin juga bisa bawaan pasca pandemi yang berkepanjangan ya Pak ya, karena dampak pandemi itu benar-benar sungguh hebat Pak, membuat anak yang tetap dengan di zona nyamannya malas itu sampai sekarang masih ada Pak. Gawan di SD kayak ini Pak, masuk ke SMP masih belum hilang budaya malesnya, budaya sakar PDW-nya, jadi ya seperti itu Pak. Iya, tapi untuk menangani itu kan pasti ada upaya tuh, Bu. Tidak mungkin anak itu dibiarkan. Memang pandemi itu kemarin itu sangat menyita waktu, bahkan lulusan kelas 6 itu lulusan pandemi itu. Adakah Bu, upaya perilaku sebelumnya untuk mengatasi hal itu, Bu? Ya, kalau upayanya sudah ada sebenarnya Pak. Ya, secara klasikal itu kami menegur yang melakukan indisipliner yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ya kami berharap dengan teguran itu bisa merubah sebenarnya Pak. Iya, mengingatkan gitu ya Bu ya. Mengingatkan anak-anak ditanya kenapa kok terlambat gitu ya. Tapi hambatan itu, apa hambatan yang menjadi atau apa yang menjadi hambatan dalam upaya sebelumnya kan biasanya ada latar belakang. Iya, kalau saya menyadari nampaknya ada apa ya Pak, komunikasi yang kurang pas berarti antara saya sama murid saya Pak. Jadi masih ada komunikasinya yang satu arah, belum dua arah. Jadi berarti selama ini nampaknya saya masih menuntut mereka kenapa melakukan kesalahan tersebut tanpa saya tanya apa masalah yang terjadi di balik yang mereka lakukan. Seperti itu Pak. Jadi mungkin mereka merasa kecewa juga ya Pak ya, kalau hatinya tidak didengarkan. Saya kurang jauh ke dalam memahami psikologisnya mereka. Nampaknya seperti itu Pak yang menjadi hambatan saya. Oh, berarti setelah diidentifikasi sudah ketemu ternyata anak-anak macam-macam ya Bu ya, latar belakang itu semua latar belakang. Terus kemudian keinginan sekolah itu Bu, atau rencana, mungkin punya rencana dan mencapai tujuan agar anak-anak punya perubahan yang drastis itu, mungkin di sekolah jenengan kan pasti itu punya cita-cita semacam itu gimana Bu? Kok saya baru kepikiran ya Pak ini ngobrol dengan jenengan, ada yang terlewat ternyata Pak. Kenapa kok tidak bisa terurai masalah saya ini? Nampaknya saya belum menerapkan segitiga restitusi dengan baik Pak Ridwan. Ya Allah, kok guru, ya Allah, lihat jenengan baru ingat Pak, iya ya, saya belum melakukan segitiga restitusi di sekolah saya Pak. Oh iya, segitiga restitusi. Iya Pak, ya Allah, ya Pak, saya baru ingat. Subhanallah, wajahnya Pak Ridwan memberikan ilham. Iya, saya pernah membaca itu Bu, segitiga restitusi itu memang ideal sekali untuk menangani anak ya. Jadi menstabilkan identitas anak-anak, tidak merasa disalahkan dan seterusnya. Rencana tujuan itu Bu. Terus mungkin ada prioritas Bu, prioritas atau alasan-alasannya kenapa seperti itu? Menurut saya juga kemarin pernah melakukan segitiga restitusi, cuman belum maksimal. Mungkin kalau saya maksimalkan lagi, benar-benar menerapkan segitiga tersebut, kemudian melibatkan peran orang tua, saya yakin hasilnya beda ya Pak ya. Kayaknya itu nanti yang saya prioritaskan ke depan ini Pak. Iya, segitiga restitusi itu kan ada 3 yang menstabilkan. Cuma biasanya sih kalau ujuk-ujuk langsung melakukan itu agak kesulitan. Mungkin punya strateginya apa itu? Ya awal benar Pak, memang kita harus menstabilkan
identitas mereka, bahwa kesalahan-kesalahan itu wajar dilakukan, jadi nggak dilakukan lagi, ya gitu Pak ya. Baru strategi yang kedua berarti harus memvalidasi tindakan atas apa yang sudah dilakukan. Terakhir juga pasti nanti saya harus menyinggung tentang keyakinan kelasnya berarti Pak. Ya, Iya, iya. kok baru Iya, kepikiran sekitar. Pak ini Pak saya. Iya, memang ideal itu. Atau strategi yang sangat hebat. Biasanya anak-anak itu kalau enggak memakai segitiga restitusi itu punya dendam sama gurunya itu biasanya begitu. Gitu ya Pak. Terus mungkin punya gambaran Bu, gambaran konkret dari tiap-tiap langkah tersebut yang jangan sampaikan itu. Iya, berarti kalau menstabilkan identitas itu kan saya tidak boleh menjustis bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Ya, artinya ya kesalahan itu wajar dilakukan oleh siapa saja ya. Yang penting biar mereka merasa stabil identitasnya, tidak merasa disalahkan. Selanjutnya berarti kayak validasi tindakan itu ya saya tanya dulu alasannya kenapa dia melakukan pelanggaran berulang. Yang terakhir berarti ya nanti saya mengingatkan kembali Pak terkait dengan apa itu namanya tadi, keyakinan kelas. Itu namanya nanti yang langkah konkret yang harus saya lakukan. Iya, memang disiplin itu sesuatu hal yang urgen. Biasanya wali murid itu melihat sekolah itu baik, oh karena disiplin. Kepala sekolah itu baik karena disiplin. Tapi ya juga tidak mudah untuk melakukan itu. Terus kira-kira itu jenengan punya pandangan itu memerlukan jangka waktu berapa lama kira-kira dalam mendisiplinkan siswa dengan strategi yang panjenengan sampaikan tadi itu? Iya, kira-kira kalau sebulan cukup kayaknya itu Pak. Mulai dari melakukan segitiga restitusi kemudian sampai melakukan komunikasi dengan orang tuanya, saya yakin 1 bulan itulah, nggak boleh lebih dari itu, terlalu lama kalau menurut saya. Lebih dari 1 bulan larut nanti Pak ya masalahnya ya Pak ya. Iya betul, apalagi sampai 1 tahun ya Bu ya. 1 tahun anak-anak melorot disiplin, nggak ada yang daftar di sekolah jenengan itu ya. Betul. Jadi segera berubah 1 bulan ya, saya doakan itu Bu. Ya amin Pak, amin, makasih Pak. Iya. Terus itu dalam melaksanakan strategi segitiga restitusi kemudian pendampingan itu kan pasti punya ukuran keberhasilan rencana aksi yang sudah ditetapkan sebelumnya itu dari sekolah jenengan. Ya berarti ukurannya kalau anak-anak benar-benar bisa memahami tentang disiplin dan bisa merubah sikap, khususnya dari perubahan dirinya sendiri berarti Pak, tanpa ada lagi paksaan atau dimarahi guru untuk berubah, tapi memang keluar dari dirinya sendiri. Itu menurut saya Pak, berarti saya sudah berhasil kalau misalkan anak-anak memahami tentang kedisiplinan dari dirinya sendiri. Gitu ya Pak ya. Iya, apalagi disiplin. Kadang-kadang anak-anak dilarang membuat sampah yang tidak sesuai juga sulit. Apalagi disiplinnya jelas gangguannya banyak sekali itu Pak ya. Khususnya bagi guru yang agak molor-molor itu, waduh mulai disiplin nih. Ya, bagaimana cara mengantisipasi gangguan-gangguan itu Bu? Ya, lebih banyak ngobrol sama mereka dari hati ke hati kayaknya Pak. Biar apa ya, mereka lebih terbuka sama saya. Ben gak ketok guru kereng kan ya Pak nggih. Itu pasang wajah-wajah yang menyenangkan nih Pak berarti pada anak-anak Pak, biar anak-anak mau terbuka, mau jujur cerita, akhirnya kan nanti saya bisa mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi. Seperti itu Pak. Iya, keterbukaan ya Bu ya, pada semuanya, tidak menjudgment ya. Terus itu kan kalau sudah seperti itu pasti punya komitmen terhadap rencana aksi yang mau dilakukan. Komitmennya seperti apa jenengan? Saya harus komitmen untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini Pak ke depannya, supaya tidak lagi terjadi masalah indisipliner. Jadi anak-anak benar-benar mengerti tentang bagaimana harus bersikap, lebih disiplin lagi. Jadi ya tadi komitmen saya benar-benar mendisiplinkan lewat penerapan segitiga restitusi tadi. Iya,
sekolah besar itu biasanya itu kalau hanya kita melangkah sendiri itu berat ya Bu ya, biasanya berat. Iya. Terus mungkin ada yang membantu, ada yang membantu nggak dari komitmen itu kan sekolahnya besar jenengan ini. Iya. Namanya saya harus minta bantuan rekan sejawat ini Pak, khususnya guru BK. Soalnya guru BK ini ya pinter cara nenggerus atine murid-muridnya, mencari celah masuk dan sebagainya, paham banget psikologisnya anak Pak. Jadi saya butuh teman dari guru BK ini kayaknya Pak. Oh, kolaboratif berarti Bu. Ya betul Pak. Alhamdulillah. Berarti sudah runtuh tadi Bu, terstruktur saja nih jenengan ini udah bisa menyelesaikan sendiri, sekolah hebat. Saya doakan ya Bu ya. Tapi saya sadarnya setelah ngobrol sama jenengan ini Pak, dari kemarin saya bilang ya Pak nih butuh piye ngoten Pak dalam hati itu Pak. Tapi setelah ngobrol sama Pak Ridwan, berarti ada hikmahnya ya. Betul. Percakapan hari ini ada hikmahnya ya Bu ya. Iya, melihat wajah jenengan kayaknya oh ini solusinya ketemu, baru sadar saya harus lebih terbuka lagi sama anak-anak, lebih dekat. Kalau ada masalah berarti saya harus melakukan segitiga restitusi, komitmen ke depannya seperti itu Pak. Jadi mungkin dengan begini saya juga bisa lebih percaya diri ya Pak, kalau ada masalah saya bisa menyelesaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu ya Pak ya Ridwan ya. Alhamdulillah. Situ mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin, terima kasih Pak Ridwan. Iya sudah Pak Ridwan, nggak terasa ngobrol ngalor ngidul, sudah mengganggu waktunya dengan waktunya ceklok pulang ya Pak ya. Ya itu, lupa ngopi saya sampean. Iya sudah Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktu panjenengan. Saya harus akhiri biar jenengan bisa melakukan aktivitas selanjutnya ya Pak ya. Mohon maaf, terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Assalamualaikum.